Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya ABE di ABE Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai e-commerce, teman-teman semua ya, Sobat ABE. Tapi sebelum kita membahas e-commerce, tentunya jangan lupa kalian like and subscribe ya, untuk konten yang lebih bagus lagi, membangun konten yang jauh lebih bagus lagi. Oke, kali ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama e-commerce gitu ya, atau penjualan online gitu ya, penjualan online. Nah, di sini biasanya bentuknya ada B2B atau business to business gitu, atau bisnis ke bisnis, atau B2C, business to customer gitu, atau konsumen, bisnis ke konsumen, dan yang paling terakhir adalah konsumen ke konsumen atau C2C gitu ya. Nah, biasanya rata-rata penjualan online ini di zaman pandemi seperti saat ini ya banyak menjamur gitu ya. Semuanya berlomba-lomba untuk menjualnya melalui online, dan kalian juga berlomba-lomba di dalam WFH kalian pasti membelinya secara online. Nah, penjualan di masa pandemi ini ternyata jauh lebih luar biasa peningkatannya ya. Ini kalian bisa lihat di sini, saya searching di Google penjualan e-commerce gitu ya. Kita lihat luar biasa mulai dari 2020, 2021 gitu ya, itu semuanya luar biasa. Tapi kita lihat coba di sini, 17 September ini penjualan e-commerce selama masa pandemi. Ini ada di liputan 6. Oke. Oke, kita lihat di sini banyak e-commerce ya. Ada Bukalapak di sini. Kalian bisa lihat sendiri gitu. Ada Shopee, ada JD ID, ada Tokopedia, Blibli, dan seterusnya gitu ya. Teman-teman semua bisa lihat mulai dari aksesoris, fashion, dan seterusnya. Nah, rata-rata ini adalah e-commerce yang ada di Indonesia. Lalu pertanyaannya, gimana sih cara kita belanja dari luar negeri gitu? Nah, teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Bisa kok kita belanja dari Indonesia untuk e-commerce luar negeri. Nah, saya akan mencoba membeli sebuah handphone dan beberapa jam, 2 buah jam tangan ya. Nanti kita akan lihat prosesnya, bagaimana cara handphone tersebut kita akan daftarkan emailnya. Nanti, oh bagaimana sih cara daftarnya kita beli handphone dari luar negeri masuk ke Indonesia karena ada pembatasan email tadi gitu ya, blokir email dan seterusnya. Nanti kita akan lihat step by stepnya. Oke, kita akan buat kontennya itu nanti, lalu kita akan coba lihat dulu apa sih yang ada di AliExpress. Oke, kita lihat ini bukannya saya menjual nama AliExpress ya teman-teman semua ya, tapi ini ya memang saya mencoba membelinya di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli di Shopee atau beli di Tokopedia, beli di Blibli, JD ID, Bukalapak, nah tentunya itu lokal punya gitu ya. Tapi kita kali ini akan bereksperimen untuk belinya dari luar negeri langsung. Step by stepnya seperti apa sih gitu. Nah tentunya kalian teman-teman harus login terlebih dahulu nanti. Nah di sini kalian bisa lihat mirip semuanya. E-commerce itu rata-rata mirip semuanya. Kalian tidak akan ya susah-susah lah kalau kalian memang sudah pakar gitu ya. Nah, contohnya kita akan buka di sini smartwatch misalnya. Oke, di situ kalian bisa lihat ada harganya di sini menggunakan dolar ya. 94 US dollar, ada 31 US dollar, ada 19 US dollar dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya? Ini kalian bisa lihat di sini shipnya ya. Nah, currency-nya kalian bisa ganti di sini. Currency-nya kalian bisa ganti jadi Indonesia ID. Nah, IDR Indonesia ya. Baru kita save, nanti akan berubah semuanya, harganya menjadi nilai rupiah. Oke, kita lihat teman-teman di sini smartwatch seperti ini itu dibanderol harga 1.380.680 rupiah. Oke, kita lihat, kita cari aja, kalian searching aja mana nih yang target yang akan kalian ambil gitu ya. Kalian mana nih yang akan kalian ambil? Misalnya kita mau beli jam tangan dengan harga 290.000 gitu ya. Kita akan lihat di sini. Nah, biasanya
Kalau saya akan melihatnya ini mencari diskon biasanya ya. Saya pencinta diskon biar harganya jauh lebih murah gitu ya. Lalu saya melihat dari feature-nya. Coba kita lihat di sini salah satu contohnya ya. Kita buka, lalu di sini ada nilai penjualannya gitu ya. Nah, ini ada range-nya teman-teman semuanya. Nah, sama seperti halnya e-commerce di Indonesia, ketika kalian pilih pilih color gitu ya, pilih colornya, klik di sini, nanti harganya pun akan muncul gitu ya. Harganya pun akan muncul. Oke, ini kalian bisa lihat di sini nilai yang harus kalian bayar sekian, lalu ini dari harga ya, sudah didiskon gitu ya. Dari harga jual 694, kalian bisa beli dengan harga 451. Oke, mungkin kita bisa cari yang lebih ekstrim lagi mungkin ya. Lebih harga yang mungkin ya luar biasa gitu ya. Ini kita coba lihat harga 377 harga normalnya. Oke, kita lihat di sini harga normalnya itu sekitar 591. Jadi ada diskon 30%. Lalu di sini nanti kalian bisa dapat get kuponnya dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini. Ini bicara tentang jam tangan gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oke, saya sudah belanja teman-teman semua. Dan perlu kalian tahu, perlu teman-teman sobat ABE ingat bahwa belanja di AliExpress itu ya saya bukannya bilang mudah, sangat mudah sekali gitu. Kalian punya ATM, ATM kalian itu punya Mastercard, itu juga bisa digunakan berbelanja di AliExpress. Atau biasanya untuk store-store tertentu mereka punya account bank lokal, teman-teman semua. Jadi account bank lokalnya itu misalnya saya menggunakan BNI, BNI punya VA-nya, virtual account-nya. Nah, itu bisa langsung teman-teman semuanya. Atau dari account lokal di Bank Indonesia. Atau kalau enggak, ya kalau enggak ada ya berarti kita harus menggunakan Mastercard. Nah, ATM sekarang itu biasanya sudah full Mastercard. Jadi bisa kita gunakan ATM kita debit untuk tanpa kartu kredit untuk berbelanja. Oke, di sini saya lihat kita lihat ya teman-teman semua, saya itu membeli ada dua item barang, dua item model barang gitu ya. Yang pertama adalah handphone S21 Ultra, ponsel pintar 6,7 inch versi Global Galaxy 16, RAM-nya. Lalu ROM-nya itu 512, baterainya 6800. Nanti kita akan lihat. Nah, total nilai yang saya belanjakan atau saya beli itu adalah senilai Rp1.512.516. Nanti kita lihat rinciannya bagaimana teman-teman semuanya. Lalu yang kedua adalah item jam tangan. Di sini saya beli 2 jam tangan merek Lige. Lige ini ya semoga sih ya tidak mengecewakan gitu ya. Oke, di sini Liga 2021 ini sudah versinya sudah bisa akomodir IP68, lalu yang di bawah ini masih IP67. Nah, bedanya teman-teman IP68 dengan IP67 itu adalah dari ketahanan terkena airnya gitu ya. Biasanya kalau 67 itu waterproofnya gitu ya, ketahanan terhadap airnya itu ya hanya sosok lah, hanya bisa sebatas kita ngambil wudhu gitu ya, itu aja. Tapi kalau 68 harusnya kita sudah bisa pakai untuk berenang, tapi belum bisa driving, menyelam gitu ya, itu agak susah. Yang 67 itu juga ada beberapa percobaan yang memang bisa digunakan untuk berenang gitu ya, tapi bukan driving atau menyelam. Nah, kalau yang IP68 ada beberapa yang memang dia bisa digunakan juga untuk menyelam. Oke, kita lihat di sini teman-teman, kita buka di harganya yang harga ya 1.521.000. Oke, kita lihat teman-teman semua, di sini harga normal itu adalah maksimal 2.174.291. Jadi ini ada diskonnya di sini. Nah, teman-teman bisa milih ini AU ini biasanya buat Australia ya, ini kode negara materialnya. EU ini adalah Eropa gitu ya, UK ini berarti buat Inggris gitu ya, US ini berarti buat Amerika. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sebenarnya. Nah, kalau stylusnya di sini bentuknya seperti ini,
kalian teman-teman bisa lihat bagaimana sih bentuknya, mirip sekali dengan Galaxy Ultra ya. Shippingnya ini atau ongkos kirimnya itu sebesar 39.000 gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ini barangnya gitu ya. Tadi kalau kita balik lagi ke total pembelanjaan, kita ada bisa nge-track gitu, teman-teman bisa nge-track order di sini. Track order berarti proses pengirimannya, teman-teman. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan nanti proses pengirimannya itu seperti apa. Di sini saya kirim ke Jakarta Barat ya. Oke, teman-teman bisa lihat nanti akan ada di sini historicalnya. Nah, di sini mulai saya beli itu di tanggal 24 Mei gitu ya, 24 Mei jam 11.42. Nah, lalu nanti shipment ini di tanggal 25 juga ini sudah di-oke kan gitu ya, sudah di packaging gitu ya, di package. Lalu akan ada semuanya gitu ya. Historicalnya komplit sekali, teman-teman. Mulai dari nanti pengirimannya, ini ada sampai di warehouse-nya, gudangnya gitu ya. Lalu nanti akan di Cinanya, di warehouse Cina untuk pengiriman. Lalu nanti masuk ke bea cukainya gitu ya, di outgoingnya. Lalu nanti depart country of origin, berarti artinya nanti akan dikumpulkan dulu di satu penerimaan. Nah, di sini penerimaannya biasanya rata-rata untuk masuk ke Indonesia itu ada di 2 tempat, teman-teman semua. Bisa ada di Batam, bisa juga ada di Singapura. Nah, yang saya dapatkan itu adalah dari Singapura untuk incoming masuk ke dalam Indonesianya. Nah, ini bisa dilihat country origin, lalu ada transit facility ini dari Singapura nanti. Oke, jadi nanti dari transit facility-nya di saya itu nanti masuknya ke Singapura, lalu nanti accept by last mile carrier ini berarti nanti sudah akan masuk ke dalam wilayahnya Indonesia gitu ya. Ini jadi mile carrier ini benar-benar sudah masuk ke dalam wilayah Indonesia. Lalu nanti di sini akan terlihat lagi ada shipment delivering at local distribution center. Ini nanti masuk ke kantor pos. Nah, lalu ada held by custom, lalu ada clearance process di sini. Nah, clearance process ini teman-teman itu akan masuk ke dalam bea cukai. Kalau teman-teman lihat gitu ya, clearance custom ini nanti sudah masuk ke dalam saya. Barang itu sebenarnya sudah ada di saya. Makanya ketika saya buat konten ini, barangnya sebenarnya sudah saya terima. Tapi saya masih belum approval gitu ya. Oke, nanti pada proses di sini, delivering ini nanti akan masuk ke bea cukai, lalu nanti kita akan disuruh membayar bea cukai masuknya. Bea cukai masuknya nanti teman-teman bisa lihat, kalian bisa searching saja bea cukai, atau kalian bisa menggunakan bea cukai mobile. Jadi nanti kalian bisa install aplikasinya dari Android, lalu kalian bisa hitung nanti di sana berapa sih jumlah yang harus kalian bayarkan untuk bea masuknya. Nah, ini nanti masuk kita bisa ada kanal bea cukai gitu, ada warta, nanti semuanya kalian bisa baca-baca lah aplikasi mobilenya itu. Ini saya buka dari website gitu ya. Nah, di sini nanti karena saya pakai handphone, saya harus registrasi email gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara proses registrasi emailnya. Jadi sampai dengan handphone yang kita beli itu bisa kita gunakan di Indonesia. Nah, ini ada tracking barang kiriman gitu ya. Ini kalian bisa lihat trackingnya. Nah, di sini saya coba copy saja gitu ya. Copy mana ya? Kode-kodenya. Oh, ini. Saya copy saja, kita coba copy di sini tracking, masukkan sini, harusnya dia sudah muncul gitu ya. Saya tidak tahu kalau ini saya sudah terima apakah memang sudah oke atau seperti apa gitu ya. Oke, di sini sudah ada ya hasil pemberitahu pos Indonesia, ini penerimanya, lalu non-name-nya pengirimnya itu karena dari Cina gitu ya. Oke, sudah ada masuk ke dalam kantor pos Indonesia.
Oke, selebihnya teman-teman ketika sudah di sini ada trackingnya, tracking dari AliExpress gitu ya. Nah, jadi ini masing-masing ada clearing custom dan sebagainya. Itu kalau teman-teman nggak tahu nanti bisa tanya aja gitu ya di kolom komentar, nanti saya coba jelaskan sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya jalankan gitu ya. Oke, lalu kita lihat di my order yang kedua ini, kita lihat yang jam tangan. Oke, di sini kita lihat dari track order. Oke, jam tangan ini baru hari ini saya terima gitu ya. Di tanggal 6 bulan 10 itu baru saya terima. Nanti kita copy di sini. Oke, kita lihat di sini ada sama ya, teman-teman ya. Di sini konsepnya sama sekali, sama semuanya. China, shipment ready, dispatch, lalu shipping dispatch, shipping country, warehouse, origin warehouse, left gitu ya. Left itu berarti keluar dia dari negara itunya, dari apa? Dari gudangnya, lalu nanti diterima oleh airlines. Airlines itu pergi nanti ya, pergi ke negara yang dituju Indonesia gitu ya. Ini lalu Department of Country-nya dan sebagainya, lalu nanti delivery di distribution lokal distribution center. Ini sudah diterima di bea cukainya teman-teman. Ini sudah diterima di bea cukai. Nah, di sini nanti akan ada proses. Nanti saya coba akan share ke teman-teman bagaimana progresnya di bea cukainya. Coba kita lihat sebentar, kita lihat. Sempat saya buka di Google Drive saya ya. Nanti kita coba lihat. Saya sempat copy sebentar. Oke, ini screenshot dari mobilenya teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa lihat screenshotnya. Oke, di sini status dokumen laporan telah direkam gitu ya. Barang telah melalui pemindahan X-ray, penetapan SPN, pembayaran bea cukai. Nah, ini yang tadi saya capture gitu ya. Ini tracking detailnya dari bea cukai nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli barang dari luar negeri, itu pasti nanti akan ada masuk ke dalam tracking bea cukai. Ini contohnya ya. Ini sebelum ditetapkan. Nanti kalau sudah ditetapkan muncul lagi gitu ya, yang berbeda. Oke, lalu teman-teman bisa lihat setelah nanti barangnya diterima, kita akan bikin lagi kontennya, apa aja sih yang akan diterima gitu. Ini kita baru tracking barang. Nah, oke, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya untuk membicarakan bagaimana barang itu kita terima, lalu bagaimana kita membayarnya, membayar bea cukai masuk ya, lalu berapa biayanya dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Tetap jaga jarak, tetap ingat keselamatan teman-teman semua. Stay healthy, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.